Baik, ini ada pertanyaan. Kalau kemarin sempat menyaksikan video, di video itu disebutkan kalau agama hanya untuk anak-anak. Kalau sudah remaja itu bukan lagi agama, tetapi kalau sudah remaja itu apa tadi? Hakikat. Kalau dewasa, oh ya, kalau remaja tarekat, kalau dewasa hakikat, kalau sudah tua itu makrifat. Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan yang menarik. Kalau memang agama itu untuk anak-anak, saya mau tanya, Nabi diutus menjadi nabi ketika anak-anak atau ketika sudah dewasa? Nabi diutus menjadi nabi sudah dewasa, bukan anak-anak. Lalu pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama itu anak-anak apa dewasa? Nah, dewasa, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau bertanya lagi, sahabat yang 4 sebagai manusia yang paling afdol setelah nabinya, apakah mereka anak-anak atau dewasa? Mereka dewasa. Sehingga agama ini untuk semua umur, tidak hanya untuk anak-anak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi agama ini di Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka Nabi kita diutus, ada syariat untuk anak-anak, ada pula untuk dewasa, ada pula orang yang sudah hendak meninggal dunia. Untuk anak-anak bagaimana tuntunannya? Belajar sholat. Bagaimana kalau sudah balik? Wajib sholat. Bagaimana kalau sudah dewasa? Istiqomah sholat. Bagaimana sebelum meninggal dunia? Ditalkin. Itu semua tidak dikotak-kotakkan. Kalau anak kecil itu agama, syariat. Kalau remaja, thariqat. Kalau dewasa, hakikat. Kalau tua, makrifat. Maka dalil mengkotak-kotakkan itu di mana? Tidak ada dalil mengenai mengkotak-kotakkan tadi. Bahkan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat itu turun ayat, al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Tidak disebut hari ini aku sempurnakan bagi kalian makrifat kalian. Tapi di situ disebutkan ini pada saat Nabi jelang wafat. Berarti Nabi dewasa, tua, atau Nabi anak-anak? Nabi sudah tua, 63 tahun. Turun ayat ini, al yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, din kalian. Tidak mengatakan hari ini aku sempurnakan makrifat kalian. Berarti sampai Nabi wafat itu istilahnya masih din, masih agama. Masih agama, tidak berubah menjadi makrifat. Bahkan tidak ada ayat atau hadis yang menyebutkan mengenai masalah tahapan tersebut. Yang ada itu justru malah yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu ada. Konteksnya adalah Islam itu ritual, iman itu keyakinan, ihsan itu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Tapi ketiganya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketiganya satu kesatuan. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila dipisah dia bergabung, apabila digabung dia berpisah. Dalam iman itu ada Islam, dalam Islam itu ada iman. Ketika disebut Islam maksudnya juga iman. Ketika disebut iman maksudnya juga Islam. Itu yang disebut idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila digabung dia berpisah, apabila dipisah dia bergabung. Ketika orang bilang saya orang Islam, maksudnya juga orang beriman. Dia bergabung, ada Islam, ada iman. Ketika disebut iman Islam, maka iman punya makna sendiri, Islam punya makna sendiri. Itu yang disebut maknanya berpisah.
tetapi itu satu kesatuan, tidak sebagaimana pemahaman tentang masalah agama, kemudian thariqat, hakikat dan makrifat. Yang tidak disebut untuk syariat untuk anak kecil. Nah, justru anak kecil itu malah dia ketika belum balik, beban syariatnya masih pena diangkat oleh malaikat. Ini kontraproduktif dengan hadis Nabi. Dalam hadis Nabi disebutkan rufi al-qalam anis sobi hatta yahtalim. Syariatnya bagi anak kecil itu adalah mereka belajar. Jadi mereka belajar, belum kena beban dosa dan pahala, karena pena alladzi bi aidil kiram yang di tangan para malaikat itu belum mencatat dosa dan pahala bagi anak kecil. Rufi al-qalam anis sobi, pena di tangan para malaikat itu diangkat dari anak kecil hatta yahtalim, sampai anak tersebut balik. Justru syariat itu dijalankan bagi yang sudah balik. Kalau anak-anak itu belajar. Murru auladakum bisolat, diperintah sholat. Nah, kalau sudah balik itu wajib syariat, sudah dewasa juga wajib. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap sholat sampai akhir hayat. Khalifah Umar ketika ditusuk pada saat itu, ketika beliau tusuk pada saat itu, ketika beliau roboh. Jadi pada saat beliau ditusuk itu, beliau roboh dan mengeluarkan darah. Beliau lanjut sholat apa tinggalkan sholat? Beliau melanjutkan sholat meskipun berlumuran darah. Padahal ketika sahabat Umar ditusuk itu, sahabat Umar dewasa, tua apa anak-anak? Beliau sudah tua, beliau tetap sholat. Jadi tidak ada ceritanya kalau sudah tua lalu bebas menjalankan sholat, kecuali yang dibebaskan menjalankan sholat dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu adalah pertama, itu adalah orang gila, anil majnun. Yang kedua ahmak itu Down syndrome, bahasa awamnya idiot. Kemudian yang ketiga itu termasuk yang dibolehkan itu adalah orang yang harim atau orang yang pikun, itu dibolehkan karena memang dia tidak ingat lagi cara sholat, tidak ingat lagi cara wudhu, bahkan mungkin namanya juga tidak ingat. Maka dia terbebas karena gila, karena Down syndrome yang tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau Down syndrome masih mampu, maka dia dibebani sebatas kemampuan. Kemudian yang ketiga, dia orang yang dalam keadaan masa fatroh, artinya dia tidak tahu tentang tuntunan agama, masa vakum dari para nabi. Ada lagi aksom, orang bisu, buta, tuli tapi hidup. Nah, mereka adalah orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak melakukan syariat di dalam agama kita karena perangkatnya tidak ada. Apa itu perangkat orang menjalankan syariat? Balik dan berakal. Maka orang gila itu akalnya tidak sempurna. Orang yang Down syndrome akalnya tidak sempurna. Orang-orang yang tadi kita sebutkan akalnya tidak sempurna, itu dia terlepas atau mendapat keringanan dari syariat. Maka hanya orang-orang itulah yang mendapatkan keringanan dari syariat. Orang sakit sekalipun selama masih mampu, maka dia masih dianjurkan untuk menjalankan syariat. Kalau mampu berdiri, fa'ilam yastati. Kalau tidak mampu berdiri, maka faqaidan, silahkan sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, fa'alai jam, maka silahkan sambil berbaring. Jadi syariat ini tetap diwajibkan dalam keadaan lapang maupun sempit, kecuali tidak berakal atau sudah benar-benar tidak mampu untuk menjalankannya. Karena prinsip takwa, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah
sebatas kemampuan. Wallahu alam bishawab.